Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Yunita Swastana Insani, guru di SMA Negeri 1 Purwodadi sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023. LPTK Universitas Negeri Semarang akan menampilkan video praktik pembelajaran dengan materi termokimia dengan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar Biasa. Oke, untuk pagi ini sebelum masuk ke pembelajaran kimia, silahkan buku atau semua alat yang ada di meja yang tidak ada kaitan dengan mapel kimia dimasukkan ke dalam laci atau di dalam tas. Terus kemudian kira-kira di bawah meja ada yang kotor atau tidak? Nah, oke, berarti kelas kalian bersih ya. Job. Terus kemudian di sini nanti sebelum masuk ke pembelajarannya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mungkin berdoa akan Bu Nindi langsung pimpin. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Di sini nanti sebelum melakukan masuk ke materi. Nah, di sini apa tuh nanti? Di sini nanti kita akan mempelajari tentang termokimia. Ya. Di sini nanti ada yang dinamakan baca. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Berangkat sekolahnya bagaimana tadi? Seru. Ada yang tidak berangkat? Oh, nihil. Oke, berarti kalian memang juara. Nah, ya, di sini nanti kalian nanti akan mempelajari tentang apa itu termokimia. Pastikan masih dalam bayangannya kan masih itu ya. Apa tuh termokimia kan gitu kan, belum pernah kita temui termokimia itu apa kan seperti itu. Nah, terus di sini nanti sebelum melakukan pembelajaran, Ibu sudah membagikan link di dalam grup WhatsApp kalian. Silahkan melakukan tes non-diagnosisnya di dalam grup kalian. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah selesai? Ya. Ada yang belum mungkin? Ya, belum. Oh, belum. Sudah ya? Nah, kalian sudah melakukan tes diagnosisnya di sini. Setelah itu, kita nanti melakukan sebelum masuk ke pembelajaran di sini, nanti kita pelajari dulu pretestnya di situ. Sebelum masuk ke materi, ke pretestnya dulu. Jadi biar tahu, oh nanti akan mempelajari, oh ini loh, gitu loh. Jadi di situ sudah saya share juga di grup
silahkan dikerjakan dulu pretest untuk memulai dari awal pembelajaran kali ini. Silahkan dikerjakan dulu, linknya sudah bisa dilihat. Sudah? Sudah? Sudah ya? Jika sudah, bisa dilihat di sini. Di sini kira-kira ada gambar apa? Api, dibayang kalian api unggun. Terus apa lagi? Di dalam pikiran kalian apa? Selain api unggun, panas. Terus? Terang, cahaya. Nah, di sini juga ada, coba perhatikan gambar berikut. Di dalam sekolah pasti ada ekstrakurikuler. Biasanya ekstra ini adalah pramuka, ya kan? Di dalam pramuka kan mesti dominannya kalau setiap malam itu pasti ada api unggun. Di dalam api unggun di sini nanti apa sih hubungannya nanti dengan termokimia di sini? Lah di sini apa yang kalian rasakan yang berada di api unggun? Yang dirasakan apa? Panas. Terus terang. Banyak ya di sini nanti. Terus apa hubungannya api unggun dengan konsep termokimia? Kira-kira ada yang tahu enggak hubungannya dengan konsep dari termokimia sendiri? Ayo. Muatan kalor. Nah, perpindahan kalor, ada yang tahu perpindahan kalor juga. Yo. Sekarang di sini kita lihat sebelum masuk motivasinya. Janganlah kalian menjadi jago karena kalian bukan ayam, bener kan? Ya. Tetapi jadikanlah kalian itu menjadi orang yang bermanfaat. Kenapa? Kalau kalian pinter, kalian itu jadi orang sukses tapi tidak bermanfaat bagi orang lain, percuma ya. Jadi tujuan kita belajar itu bukan pintar, bukan menjadi orang pandai, tetapi menjadi bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu pesannya. Jadi di sini nanti ilmu yang saya berikan ataupun ini diberikan atau semua guru yang diberikan itu adalah untuk kalian sekali lagi. Jadi nanti akan bermanfaat untuk selanjutnya. Tujuan dari pembelajaran di sini itu nanti setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan tentang reaksi termokimia, perubahan entalpi dan penentuan perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Nah, di sini itu nanti ada orientasi masalah, Cah. Apa itu orientasi masalah? Di sini nanti kalian akan memecahkan beberapa masalah dari kasus yang ada di sini. Nah, di sini nanti akan Bu Nindi putar sedikit atau potongan video. Di sini ada sumbernya, nanti bisa dicari di YouTube sebenarnya di sini. Cuma kalau di YouTube itu full, tapi kalau di sini nanti saya hanya memenggal sedikit. Kalau full kita nanti akan habis waktunya untuk melihat video. Kira-kira ada yang tahu enggak ini apa? Kubah. Ada lagi yang tahu? Kira-kira gambar apa ini nanti atau video apakah ini nanti? Nuklir. Iya toh nuklir dari mana coba? Bentuknya apa? Daripada kita penasaran, yuk kita lihat apa di sini nanti dari videonya. Suaranya nggak dengar.
Nah, ini nuklir dari Jerman. Nah, ini nanti dari nuklir di Bangladesh itu memperbarui atau nuklirnya itu menjadi lebih canggih dibandingkan Rusia. Nah, seperti tadi kan kamu melihat kubah lah, ini bentuknya seperti ini. Untuk yang nuklir pada Bangladesh. Terus kemudian di sini nanti ada namanya pembangkit tenaga nuklir. Nah, silahkan dibaca di sini nanti tentang dari referensi video tersebut. Geser sini. Zoomnya gimana? Bilangnya gimana? Ini mas, nanti masih jam 1:30 kita ngapain? Coba digeser coba. Itu zoomnya. Videonya biar di situ dulu. Zoomnya harus digeser lagi. Itu ibunya tadi gimana? Zoomnya satu gitu? Iya, memang gitu setengah. Apa kan mau? Hostnya sudah diambil alih. Diambil alih? Hostnya sudah diambil alih, makanya oh iya, gimana ibu? itu masih gini. Oh. Gimana ibu? Ampun dulu tadi masih diambil sejak jam 11:40. Oh, iya. Ini lanjut atau gimana bu? Nggak bisa ya? Nah. Sinyalnya. Ada. Keluar sendiri. Gimana ibu? Lanjut lagi aja? Oh. Gimana bu? Lanjut lagi ini? Oh, ya iya, lanjut. iya. Tadi di mute, jadi kami nggak Oh, dengar iya. dia ngajar apa. Oh, di mute.
Ini taruh lagi ya. Tadi nggak dipotong kan? Lanjut terus tuh videonya. Sudah kalian baca di sini untuk pembangkit tenaga nuklirnya, ya. Terus kemudian di sini nanti ada beberapa atau muncul pertanyaan dari video atau dari wacana yang nanti akan Bu Nindi dibagikan, yaitu namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada 4 pertanyaan di sini nanti itu ada yang terdapat di dalam lembar kerja peserta didik. Yang pertama itu nanti bagaimana membedakan sistem dan lingkungan, terus dari mana sumber panasnya, reaksi apa yang terjadi, terus apa hubungannya toh di sini nanti nuklir dengan termokimia. Nah, terus kemudian di sini nanti ada pembagian kelompok. Kelompoknya sudah Bu Nindi tentukan. Itu nanti silahkan mencari nama yang ada di kelompok di sini. Kelompok 1 siapa? Berarti nanti duduknya di sini. Kelompok 2, terus kelompok 3, kemudian kelompok 4. Silahkan duduk atau mencari temannya sesuai kelompok masing-masing. Duduk dengan nyaman, silahkan. Oke, sudah ya. Kelompok 1 di sini ada yang Adenia. Mana Adenia? Ya, Yurafi. Kaira. Raichan. Banaf. Ya. Kelompok 2 di sini Andini, Faiz, Aukiska, Sultan, Tiasa. Kelompok 3 ada Amanda, Chris Manuel, Jasinda, Samuel, ada Hasna. Kelompok terakhir di sini ada Adinda, Dea Salma, ada Abiu, ada Yuda, dan yang terakhir ada Abel. Di sini nanti akan Ibu bagikan LKPD sesuai kelompok kalian masing-masing. Ya. Di sini nanti ada beberapa tata caranya untuk dalam tugas kalian di sini. Silahkan dibaca untuk LKPD yang kalian dapatkan di sini. Di sini nanti ada beberapa LKPD, ada beberapa yang kalian silakan di situ ada tata caranya kan di situ. Dituliskan nama kelompoknya dulu. Yang pertama di sini ada nama kelompoknya masing-masing. Siapa saja ya? Misalkan tadi kelompok 1 di sini ada Adenia, Yurafi dan sebagainya. Terus setelah nama kelompok 1 anggotanya siapa? Di sini nanti ada capaian tujuan pembelajarannya. Nanti silakan dibaca. Terus kemudian di sini nanti ada tata caranya juga atau petunjuk dari penggunaan LKPD. Nah, di sini nanti yang kalian lakukan ya, apa yang akan kita lakukan di sini nanti ada yang pertama itu nanti membahas dari pertanyaannya. Bagaimana membedakan sistem dan lingkungan dalam pembentukan nuklir. Nah, di sini nanti Ibu Nindi bagi. Jadi untuk pertanyaan 1 itu nanti untuk kelompok 1. Yang pertanyaan nomor 2 itu kelompok 2 dan seterusnya. Jadi 3, kelompok 3, 4 dan 4. Kemudian dari pertanyaan atau timbul dari masalah ini silahkan nanti dicari dalam literatur. Boleh dari internet, dari buku atau dari mana saja. Jadi nanti kalau misalkan dari internet itu nanti dicantumkan dari mana kamu ngambilnya. Jadi tidak asal mengambil, copy paste-nya seperti ini kan gitu. Nanti kemudian saya beri waktu sedikit untuk mencari dari pertanyaan yang telah kalian tadi mau cari apa. Nanti didiskusikan bersama-sama di dalam kelas ini. Jadi nanti biar tahu, oh jawabannya seperti ini. Terus nanti ada tanya jawab. Dan ini nanti saya beri waktu sebentar untuk mendiskusikan dari diskusi kalian. Silahkan diskusi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Monggo.
buka nih internet kan nanti biar di zoom itu. Sudah ketemu? Belum? Ditulis di bawahnya enggak apa-apa. Atau kalau mau dibaca di HP enggak apa-apa. Misalkan dapatnya dari apa, langsung di dalam anu enggak masalah. Tapi nanti tetap ada laporannya, namanya LKPD kan dikumpulkan tuh per kelompok. Sudah ketemu jawabannya? Sudah. Mungkin dari kelompok 1 bisa menyampaikan apa dari jawaban atau pencarian tadi yang dalam diskusi yang pertama. Siapa yang mau menyampaikan? Ya, Denia, silakan berdiri. Dibaca dulu. Bagaimana membedakan sistem dan lingkungan dalam pembuatan nuklir? Menurut blog dari Arif Fardoli, sistem merujuk pada area atau komponen di mana reaksi termokimia terjadi atau diatur. Dalam konteks nuklir, sistem termokimia ini dapat melibatkan reaksi nuklir yang terjadi dalam reaktor nuklir yang menghasilkan energi termal. Sistem nuklir ini terdiri dari bahan bakar nuklir, kontrol reaktor, sistem pendingin, dan juga elemen-elemen penting lainnya yang terlibat dalam memicu dan mengatur reaksi nuklir. Kedua yaitu lingkungan, itu merujuk pada sekitar sistem termokimia di mana energi termal yang dihasilkan dari reaksi nuklir disalurkan atau diproses lebih lanjut. Dalam konteks pembuatan nuklir, lingkungan termokimia ini dapat mencakup sistem pendinginan yang bertanggung jawab untuk menyerap panas dari reaksi nuklir atau saluran perpindahan panas yang mengalirkan energi termal ke dalam proses produksi listrik atau kegunaan lainnya. Lingkungan juga mencakup aspek lingkungan lainnya yang terkait dengan keamanan reaktor, manajemen limbah radioaktif, perlindungan terhadap radiasi, dan juga upaya-upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan nuklir. Dalam konteks termokimia, perbedaan antar sistem dan lingkungan juga dapat dilihat dari sudut pandang reaksi kimia yang terjadi di dalam sistem atau reaktor dan bagaimana energi termal yang dihasilkan dari reaksi tersebut diproses atau dialirkan dalam lingkungan sekitarnya untuk digunakan atau diatur lebih lanjut. Oke, bagus sekali. Untuk yang kelompok 2, nanti untuk tanya jawabnya nanti dulu ya. Ini untuk kelompok 2
pembahasannya bisa dibacakan? Oh, Sultan. Dari mana sumber panas utama dalam pembangkit nuklir berasal? Diambil dari artikel detiknews.com, sumber panas utama dalam pembangkit nuklir berasal dari reaksi nuklir yang terjadi di dalam reaktor nuklir. Reaksi nuklir ini melibatkan pemecahan inti atom yang disebut fisi nuklir fission atau penggabungan inti atom yang disebut fusi nuklir. Dalam fusi nuklir, inti atom yang besar seperti uranium atau plutonium dibombardir dengan neutron yang kemudian pecah inti atom menjadi inti yang lebih kecil, menghasilkan energi dalam bentuk panas. Panas yang dihasilkan dari reaksi fisi ini digunakan untuk memanaskan air, menghasilkan uap, dan pada gilirannya memutar turbin yang berhubung dengan generator untuk menghasilkan listrik. Sementara itu, fusi nuklir terjadi ketika inti atom ringan seperti isotop deuterium dan tritium bergabung menjadi inti yang lebih besar, juga menghasilkan energi dalam jumlah besar. Namun, meskipun potensialnya besar, teknologi fusi nuklir yang dapat menghasilkan energi secara stabil dan efisien masih dalam tahap pengembangan. Dengan demikian, sumber panas utama dalam pembangkit listrik berasal dari energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir, baik melalui fisi nuklir yang saat ini lebih umum di pembangkit nuklir komersial maupun potensi fusi nuklir yang sedang dikembangkan untuk masa depan. Dua jenis reaksi nuklir ini memberikan sumber energi termal yang dapat diubah menjadi energi listrik melalui proses termokimia dalam pembangkit nuklir. Jawab. Kelompok 3 siapa tadi? Ini. Siapa yang mau menyampaikan? Chris Manuel. Oke. Ya. Pertanyaannya, reaksi apa yang terjadi pada pembuatan nuklir? Pada pembangkit nuklir terjadi reaksi nuklir yang melibatkan dua proses utama, yaitu fisi nuklir dan atau fusi nuklir. Yang pertama, fisi nuklir. Proses ini terjadi ketika inti atom yang besar seperti uranium 235 atau plutonium 239 dibombardir dengan neutron. Akibat dari tumbukan ini, inti atom tersebut menjadi tidak stabil dan kemudian memecah menjadi inti yang lebih kecil, membebaskan energi dalam bentuk panas serta neutron tambahan. Reaksi ini terjadi dalam reaktor nuklir dan merupakan dasar dari pembangkit nuklir komersial saat ini. Yang kedua, fusi nuklir. Ini adalah proses di mana inti atom ringan seperti deuterium dan tritium bergabung menjadi inti yang lebih besar. Proses fusi ini dapat menghasilkan energi yang jauh lebih besar daripada fisi nuklir. Tetapi hingga saat ini, teknologi fusi nuklir yang dapat menghasilkan energi secara stabil dan efisien masih dalam tahap pengembangan. Kedua jenis reaksi nuklir ini menghasilkan energi termal yang kemudian digunakan untuk memanaskan air, menghasilkan uap, dan pada akhirnya memutar turbin yang terhubung dengan generator untuk menghasilkan listrik dalam pembangkit nuklir. Reaksi nuklir ini merupakan dasar dari prinsip termokimia yang memungkinkan konversi energi nuklir menjadi energi listrik yang digunakan dalam pembangkit nuklir. Sumber pembangkit listrik tenaga nuklir, https://wikipedia.org. Yang kelompok terakhir, siapa? Dia Salma. Oke. Untuk pertanyaannya sendiri adalah apa hubungan pembuatan nuklir dengan perubahan entalpi? Pembuatan nuklir melibatkan proses yang terkait dengan perubahan energi yang juga dikenal sebagai termokimia. Entalpi sendiri merupakan bagian dari konsep termokimia yang mengukur perubahan energi panas dalam suatu sistem kimia selama reaksi kimia berlangsung pada tekanan tetap. Dalam konteks pembuatan nuklir, terdapat reaksi nuklir yang melibatkan pemecahan atau penggabungan inti atom yang seringkali diiringi oleh perubahan entalpi. Reaksi nuklir seperti fisi nuklir atau fusi nuklir memiliki perubahan entalpi yang signifikan. Perubahan entalpi ini dapat menghasilkan energi dalam jumlah besar. Contohnya, dalam fisi nuklir, inti atom terpecah dan menghasilkan energi yang sangat besar. Sementara dalam fusi nuklir, inti atom bergabung untuk melepaskan energi.
Dengan memahami perubahan entalpi yang terjadi selama proses-proses ini, kita dapat mengukur dan memprediksi energi yang dihasilkan atau diperlukan dalam pembuatan nuklir. Termokimia memberikan kerangka kerja untuk memahami aspek-aspek energi yang terlibat dalam reaksi nuklir yang memiliki implikasi besar dalam pengembangan teknologi nuklir. Jawaban ini dikutip dari konsep dan aplikasi iptek nuklir di sekolah menengah atas pada https://medianality.com. Terima kasih. Kalian sudah menemukan juga literaturnya juga sama. Kemudian mungkin dari masing-masing kelompok ada yang mau bertanya? Oh, kelompok 1. Ya, silakan. Mau ditanyakan ke kelompok mana? Mau bertanya pada kelompok 3. Ini. Mau bertanya ya, izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa bagaimana proses kerja pada fisi nuklir. Nah, pertanyaan kami di sini itu pengertian dari fisi nuklir sendiri dalam kimia itu apa sih? Boleh dijelaskan? Terima kasih. Oh iya ini. Oke, menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi fisi nuklir itu dalam materi kimia adalah proses di mana inti atom, biasanya itu inti atom berat seperti uranium atau plutonium, terbelah menjadi inti atom yang lebih kecil. Ketika inti tersebut terkena oleh neutron, proses fisi ini biasanya menghasilkan energi yang sangat besar bersamaan dengan beberapa neutron tambahan. Ketika neutron tambahan ini memicu fisi pada inti atom lain, itu bisa menciptakan reaksi berantai di mana energi dilepaskan secara besar-besaran. Terus kemudian dijelaskan oleh teman saya. Nah, proses fisi nuklir terjadi dalam reaktor nuklir dan juga merupakan dasar dari bom nuklir. Energi yang dilepaskan dalam reaksi fisi dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dalam reaktor nuklir atau dalam kasus bom nuklir dapat menyebabkan ledakan besar dengan dampak yang sangat merusak. Lanjut. Untuk yang selanjutnya, fisi nuklir penting dalam energi nuklir karena memungkinkan produksi energi dalam jumlah besar. Jadi melalui reaksi berantai yang diawali oleh pemecahan inti atom berat menghasilkan panas yang kemudian dapat dikonversi menjadi listrik dalam reaktor nuklir. Itu jawaban dari kelompok kami. Kasih. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain dari kelompok lain mungkin. Ya, dari kelompok 4. Ditujukan kelompok mana? Satu. Saya mau bertanya kepada kelompok 2. Dalam reaksi nuklir ini yang terjadi dalam termokimia apa? Silakan didiskusikan dulu di kelompok 2. Sudah ketemu? Kalau sudah, siapa yang mau menjawab? Andini? Ya, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4, jadi pada termokimia terjadi dua reaksi, yaitu ada exotherm sama endotherm, di mana reaksi exotherm yaitu sebagian besar reaksi fisi nuklir. Pada reaksi ini, reaksi fisi di mana inti atom berat terpecah menjadi inti atom yang lebih kecil, cenderung melepaskan energi dalam bentuk panas. Sedangkan reaksi endotherm di sisi lain, reaksi fusi nuklir yang terjadi di dalam matahari dan bintang adalah contoh reaksi nuklir endotermik. Dalam fusi nuklir, inti atom bergabung menjadi inti yang lebih besar. Dan meskipun reaksi ini melepaskan energi dalam jumlah besar, energi yang diperlukan untuk memulai dan mempertahankan reaksi ini sangat tinggi. Jadi reaksi nuklir bisa exotherm atau endotherm, tergantung pada jenis reaksi spesifik yang terjadi. Namun reaksi fisi lebih umumnya diketahui sebagai reaksi exotherm. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaannya saya batasi ya, hanya 2. Karena nanti waktunya kita setelah ini adalah untuk dari permasalahan di atas itu nanti akan diperkuat lagi dengan namanya eksperimen sederhana atau biasa kita pakai praktikum. Karena nanti kalau kita ke penjelasan atau diskusi tidak akan habis karena diskusi masih tetap panjang gitu kan. Itu mungkin 2 dulu yang
saya batasi untuk pertanyaan. Itu tadi juga sudah banyak. Kemudian nanti setelah ini kita akan melakukan eksperimen. Di dalam LKPD juga sudah ada LKPD kalian di belakang itu. Setelah melakukan diskusi ada namanya eksperimen, yaitu menentukan perubahan entalpi reaksi dengan kalorimeter sederhana. Di situ ada tujuannya menentukan delta H reaksi antara H2SO4 dan KOH menggunakan kalorimeter sederhana. Di sini sudah disediakan semua alat bahannya sudah ada. Jadi nanti masing-masing per kelompok silahkan mengambil alat dan bahannya masing-masing sudah ada di sini semua. Jadi nanti tidak usah berebut alat atau bahan atau bahkan mencari di sekitar. Jadi nanti kalian bisa ngambil di depan sudah ada masing-masing. Jadi sudah komplit semua. Nanti di sini sudah ada cara kerjanya, silahkan kalian dibaca sendiri cara kerjanya bagaimana, terus hasil pengamatannya bagaimana. Jadi kalau mengukur suhu pun itu juga harus benar-benar diperhatikan. Jadi di sini nanti kan ada termometer. Biasanya kalau kalian memegang termometer kan seperti ini, ya, atau seperti ini. Itu kan salah. Di kelas 10 juga sudah sering dijelaskan kalau memegang termo itu harus di atas. Kenapa? Karena suhu pada tubuh kita ini adalah panas. Jadi kalau pegang seperti ini kan suhunya nanti menjadi berapa? Suhu badan kita berapa? 36. Tetap nanti dia akan naik 36. Jadi kalau megang suhu atau termometernya nanti jangan seperti ini, tapi di ujungnya. Dan hati-hati seperti peraturan awal di dalam praktikum atau di dalam lab, jika ada barang yang pecah itu berarti mengganti. Baik, setelah itu silahkan masing-masing dari kelompok mengambil satu persatu. Kita praktikum sesuai dengan kelompok kalian. Ya, di situ enggak apa. Depan belakang enggak apa-apa. Sini depan belakang enggak apa-apa. Tidak harus jejer semua. Depan belakang enggak masalah. Pelan-pelan. Ayo dibaca masing-masing berapa itu? 50 kan? Dikeluarkan semua enggak apa-apa. Terus itu apa tadi? Itu jangan gak dicampur kan? Enggak. Itu diukur suhunya masing-masing nanti. Yang dimasukkan di situ apa? KOH, nanti diukur suhunya. Jangan diaduk dulu ya, tapi ya. Ngaduknya nanti kalau sudah dicampur. Bukan dong. Seret nih. Iya, terus nanti termonya di sini. Hah? Kapur. Enggak apa-apa, kan udah lama. Ini nanti termonya. Kalau udah diaduk. Jadi nanti masing-masing larutannya nanti di itu ya.
enggak. Aku di
Enggak.
selesai? Ada yang belum? Bahannya kan sudah selesai, nanti ditaruh di depan lagi di sini, kembalikan. Terus nanti LKPD-nya itu nanti di bawah. Terus nanti besok kita buat, mau gak di video ya Cahyo hasilmu ya, ini ya. Di video nanti hasilnya di video. Itu nanti kurang-kurang apa? Sudah dibersihkan, nanti ditaruh di depan sesuai dengan tadi bentuknya ya. Ya dibuang. Iya, nggak apa dibuang. Ya, ya dibuang, airnya dibuang. Dibuang semua, dibersihkan, terus nanti dikembalikan ke tempatnya. Nah, dikembalikan di tempat asalnya tadi di mana? Dirapikan kembali. Dah dikembalikan kalau sudah, dirapikan kembali alat bahannya. Awas. Awas. Sudah dikembalikan semua? Ya. Jika sudah, duduk dulu, ya. Duduk di per kelompoknya masing-masing dulu. Awas. Hati-hati. Ya. Ya. Tadi kan kalian sudah melakukan praktikum, ya kan? Kira-kira yang kalian dapat itu apa? Mengetahui jenis reaksi, terus apa lagi? Persamaannya, terus kemudian perubahan suhu. Berarti di sini kalian dapat menyimpulkan apa?
dari materi termokimia ini? Apa? Termokimia apa? Perpindahan apa? Kalor. Nah, berarti di sini kalor itu apakah dia harus panas? Tidak. Kalau di sini yang dimaksud apa? Energi. Ya. Terus apa lagi? Di sini nanti ada namanya sistem lingkungan. Terus sistem sendiri apa? Apa itu tadi? Bahannya betul, lingkungannya itu berarti sekitarnya. Nah, di sini nanti ada namanya reaksinya ada dua, yaitu eksoterm dan endoterm. Nah, eksoterm itu apa? Mengeluarkan atau melepaskan kalor. Kalau endo menangkap atau dia menyerap kalor. Berarti untuk materi ini kalian sudah begitu menguasai atau itu dari beberapa video praktikum yang telah kalian dapatkan. Terus kemudian langkah berikutnya di sini nanti ada evaluasi. Tadi sudah saya share di grup kalian. Silahkan dikerjakan soal post-test kalian. Yuk, HP-nya dikeluarkan, silahkan dikerjakan. Baterainya low, tapi mati enggak? Enggak apa-apa, udah mau selesai tuh. Itu berapa? Hah? 15 menit? 14? Pagi 14? Ini kok ada 90 menit ya? Kok ada 90 menit ya? Kok apa? Enggak harus 90 menit Pak? Yang dirimu kan harus 90 menit Pak? Dirimu kan 90 menit Pak? Pas. Apa? Iki kayak posta soalnya patok suwi ya, dolar suwi. Dolar dia kan postanya patok suwi kan? Hah? Enggak apa. Alhamdulillah ya Pak. Kamu 100? Pinter banget tuh, alhamdulillah. Bener? 100 untuk kamu sih. Ya astagfirullahaladzim, bener. Digarap. Ya.
Sudah selesai semua? Ada yang mendapatkan nilai 100? Satu anak? Dua? Berapa anak lagi? Ada yang mungkin di bawah, nilainya di bawah KKM-nya? Atau masih di bawah nilai 70? Berapa orang ini? Wah, lumayan ini. Nah, di sini nanti untuk yang remedi itu nanti kalian merangkum artikel atau jurnal yang kaitannya dengan termokimia. Jadi nanti bisa browsing, cari literatur, itu nanti mencari jurnalnya. Nah, untuk yang tidak remedi bagaimana? Kira-kira dikasih tugas enggak? Ya. Ya dikasih toh ya. Kok nggak bisa itu gimana? Ya tetap dikasih toh. Kira-kira dikasih apa? Kasih cinta. Ya, untuk yang tadi yang meresum kan tadi ya, yang remedi. Untuk yang tidak remedi atau yang lolos nilainya 100, nilainya di atas 70, adanya berapa? 100. Yeay. Ya, untuk yang tidak remedi di sini itu nanti yang hanya mencari artikel ya, tapi kalau yang remedi itu nanti dia yang meresumnya. Nah, tugasnya lebih banyak biar apa, pendalaman materinya lebih bagus. Alhamdulillah. Ada mungkin yang belum selesai? Hah? Udah semua? Sampun. Terus di sini nanti kalau sudah selesai tugas kalian dirapikan lagi tempat duduknya. Kalau sudah selesai, sebentar kan belum ditutup di sini. Nah, nanti ditutup dulu dengan doa. Kamu datang rapi, pulang rapi. Jadi di lab kan tetap jaga kebersihan. Nanti semua kursinya diangkat lagi ke atas. Terus nanti kita keluar dengan tertib. Sebelum menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Nah, mungkin untuk hari ini Bu Nindi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Diangkat. Belum. Dibersihkan ya. Apa? Keluarnya dari belakang.